Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kita bertemu lagi di dalam kajian ulumul hadis, yaitu sedang menyoroti macam-macam hadis ditinjau dari sudut redaksi yang digunakan. Dan secara garis besarnya ada hadis qudsi, ada hadis nabawi, ada hadis sahabi. Dan baru kita jelaskan tentang hadis qudsi, termasuk di dalamnya bahasan kitab-kitab hadis qudsi atau contoh kitab hadis qudsi yang secara garis besar pengertian hadis qudsi adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikutip oleh Rasul. Jadi oleh karena itu isi dan redaksi hadis qudsi ini dari Allah, karena firman Allah hanya dikutip oleh Rasul. Sedangkan bedanya dengan Al-Quran, kalau Al-Quran bukan kutipan. Rasul hanya membaca atau Rasul hanya membacakan ayat tersebut. Jadi bukan mengutip lagi Rasul itu. Melainkan hanya membaca. Segala-galanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga kalau Al-Quran dimengerti atau tidak, jangankan satu surat, satu ayat, satu huruf pun mendapatkan pahala. Tapi kalau hadis, kalau ingin mendapatkan pahala ya harus dipahami isinya. Karena tidak termasuk membaca hadis itu otomatis langsung dapat pahala. Beda dengan Quran. Walaupun hanya satu huruf itu dapat pahala. Itu perbedaan yang sangat mencolok antara Al-Quran dan hadis qudsi. Walaupun sama-sama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasul pun menyikapinya, kalau hadis qudsi mengutip dengan boleh saja bahasa beliau yang digunakan, tapi dikutip dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Al-Quran kan tidak mungkin bahasa Rasul, redaksi ataupun maknawi dan sebagainya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hadis qudsi yang namanya mengutip itu bisa terjadi ya, antara satu redaksi dengan redaksi yang lain berbeda. Hanya perlu diketahui bahwa yang namanya hadis itu memerlukan penelitian keabsahannya, kesahihannya. Karena apa? Karena bisa saja terjadi seseorang menyebut ini hadis qudsi, padahal bukan, atau seseorang menyebut ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dicek di dalam Al-Quran tidak ada, di dalam hadis qudsi yang nyata kesahihannya tidak ditemukan. Jadi sikap terhadap hadis qudsi sama, penelitiannya harus dilakukan, baik penelitian tausik, kemudian takhrij, tashih, lalu tahlil, takwil, maupun takbir. Dan semuanya itu akan kita bahas pada kajian khusus, apa itu tausik, apa itu takhrij, apa itu tashih, kemudian tahlil, takwil, dan tatbik yang akan dibahas secara khusus nanti. Ya, cuman perlu ditekankan kepada hadis qudsi sama sikap kita. Kalau itu benar-benar dari Rasul,
karena baik secara kualitas sanad atau rawi maupun kuantitas jumlah yang meriwayatkan itu bisa diakui sebagai hadis dari Rasul, maka kedudukannya sama dengan Al-Quran sebagai sumber hukum yang disebut sebagai hukum yang kedua dari Qudsi. Makanya kitab-kitab yang saya sebutkan yang menyusun hadis Qudsi seperti karangan Imam Al-Ghazali, kemudian karangan yang lain-lain, itu tetap harus diselidiki, ya. Kan salah satu contohnya kan sudah saya sampaikan, ada hadis qudsi diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, itu harus kita yakini kesahihannya, harus kita akui. Begitu pula yang diriwayatkan oleh Muslim. Tapi kalau yang dikutip tidak dari sumber asliah, melainkan kita temukan di dalam kitab Al-Jami, seperti karangan Muhammad Al-Ghazali, maka tetap kita selidiki. Itu dalam kitab Al-Ghazali kan Al-Mawaiz fil Ahadis Qudsiyah. Terus juga ada karangan Abu Hasan Ali bin Al-Mufaddal, ada Al-Arba'un Al-Ilahiyah. Ada juga Mishkatul Anwar, yaitu karangan Al-Haytham Muhammad Al-Arabi atau Ibnul Arabi. Kemudian ada Al-Ahadis Al-Qudsiyah, karangan Abu Zakaria, dan kitab-kitab yang lain. Ini hadis Qudsi. Kemudian yang kedua adalah hadis An-Nabawi. Nah, Nabawi itu isi tentu dari Allah, karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul itu tidak pernah bersabda kecuali berdasar wahyu, jadi isinya tetap dari Allah. Hanya redaksinya Nabi yang menyusun. Ya, Rasul SAW yang menyusun redaksinya. Dan banyak contoh-contoh hadis Nabawi. Jadi hadis Nabawi itu wahyu Allah juga yang sampai kepada Nabi. Dan diungkapkan oleh beliau dengan menggunakan redaksi Rasul itu sendiri. Hadis Nabawi inilah yang paling banyak jumlahnya. Baik berupa perkataan, qauli, perbuatan, fa'li, atau persetujuan, takrir, atau sikap beliau terhadap sahabat. Karena diamnya saja itu sudah menjadi sumber hukum. Jika berupa perkataan maka disebut qauli, hadis qauli. Perbuatan disebut hadis fi'li atau hadis fa'li. Jika persetujuan disebut takriri. Walaupun takriri itu sebetulnya redaksi bisa saja sahabat, tetapi isinya dari Rasul, sikap Rasul itulah yang namanya takriri. Bukan bahasa yang diungkapkannya. Kalau bahasa yang diungkapkannya tentu saja nanti hadis sahabi. Karena yang masuk kepada hadis Nabawi itu persetujuannya atau sikap beliau terhadap sahabat. Walaupun nanti ungkapannya atau yang menyebarluaskannya sahabat. Dan bisa terjadi juga yang dilakukannya adalah oleh sahabat. Nah, kita lihat contoh yang telah saya ungkapkan waktu pengertian hadis Nabawi. Nah, ini
qauli, umpamanya man ra'a minkum munkaron. Karena di situ ucapan man ra'a minkum munkaron itu ucapan Rasul, makanya dimasukkan kepada hadis qauli. Beda lagi dengan kana Rasulullah SAW yusolli ala rohilatihi. Nah, bahasanya ini kan bahasa sahabat, karena Rasulullah SAW yusolli ala rohilatihi. Jadi kalau ditinjau dari sudut redaksinya, sahabat, tetapi praktek perbuatannya adalah perbuatan Rasul yang diberitakan oleh sahabat. Termasuk juga takriri sikap Rasul terhadap sahabat, walaupun pelakunya sahabat. Karena Anas bin Malik kan mengatakan safarna ma'a Rasulillah SAW di Ramadan, fasoma ba'duna wa aftara ba'duna falam ya'ib as-sa'im alal muktir walal muktir alas sa'im. Nah ini kan dibiarkan. Jadi pembiarannya itulah yang masuk kepada golongan hadis nabawi. Kemudian juga rencana. Kalau rencana Rasul, beliau ungkapkan kan. Termasuk juga rencana beliau untuk menaklukkan Parsi, menaklukkan Romawi, itu rencana beliau ketika Futuh Mekah. Dan terjadi setelah Rasulullah SAW wafat. Penaklukan Parsi itu kekuasaannya, walaupun dia tidak jatuh semuanya, itu zaman zaman Abu Bakar, yaitu yang dipimpin oleh Umar bin Khattab. Jadi secara politis terdekat dikuasai. Nah, kemudian juga Romawi jatuh pada zaman Umar bin Khattab. Nah, itu rencana. Walaupun yang mengungkapkannya bisa Rasul dengan ucapan, tapi isi dari itu adalah hadis nabawi. Termasuk juga tarki, dia sengaja meninggalkan, tidak mencela makanan yang tidak ia senangi, dan sengaja meninggalkan apa yang sebetulnya diperlukan pada saat itu, tapi Rasul tidak melakukan. Nah, tidak melakukannya itulah yang tergolong kepada hadis nabawi. Jadi hadis nabawi itu ada yang bersifat qauli, ucapan, ada bersifat fa'li, perbuatan Nabi, ada bersifat takriri, persetujuan, bukan persetuan ya, persetujuan Nabi terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat. Yanhami itu rencana yang diungkapkan oleh Nabi. Dan tarki adalah beliau menyikapi sesuatu dengan sengaja meninggalkan. Karena ini semuanya dilakukan oleh Nabi, baik diucapkan, diperbuat, disetujui, direncanakan, maupun ditinggalkan, maka masuk kepada golongan hadis nabawi. Kemudian hadis sahabi. Hadis sahabi otomatis, kalau tadi hadis itu istilahnya ada qauli, ada fi'li, ada hami, ada takriri, ada tarki. Ya, hadis sahabi juga ada yang seperti itu. Hadis sahabi yang bersifat qauli, yaitu ucapan sahabat. Ucapan sahabat itu bisa meriwayatkan Rasul, menerangkan Rasul, seperti karena Rasulullah SAW yusolli ala rohilatihi. Bisa pendapat beliau, umpamanya ada hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung berhisablah dirimu sebelum dihisab. Itu kan ucapan Umar bin Khattab. Itu disebut hadis sahabi atau disebut asar sahabat. Ucapan.
Kalau perbuatan yang diriwayatkan oleh Anas, kami, kata Anas bin Malik, ketika bepergian bulan Ramadan, maka di antara kami ada yang tetap saum, ada yang berbuka. Nah, perbuatan sahabat itu sendiri yang dimaksud dengan hadis sahabi. Tapi kalau Rasul menyetujui apa yang diperbuat sahabat, itu hadis nabawi. Tapi perbuatan sahabat itu yang masuk kepada hadis sahabi. Demikian juga persetujuan sahabat kepada sahabat yang lain. Seperti Abu Bakar Siddiq. Itu kan dipilih oleh para sahabat. Nah, Abu Bakar Siddiq kan tidak protes kepada sahabat yang memilih beliau, melantik beliau. Nah, itu hadis sahabi. Sikap sahabat. Sikap Abu Bakar terhadap para sahabat yang lain. Jadi kalau para sahabat memilihnya, seperti Umar bin Khattab membaiat Abu Bakar, itu kan fi'il, perbuatan Umar bin Khattab terhadap Abu Bakar. Tetapi sikap Abu Bakar terhadap Umar itu takrir sahabat. Jadi di situ ada fi'il sahabat atau perbuatan sahabat, ada juga takrir sahabat. Nah, perbuatan sahabat adalah dilakukan oleh Umar. Sedangkan takrir sahabat dilakukan oleh Abu Bakar terhadap Umar. Kemudian rencana sahabat. Rencana sahabat yang paling populer adalah ketika Abu Bakar berpesan agar Umar menggantikan beliau. Nah, itu kan sahabat itu. Jadi rencana Abu Bakar, ya, sebelum wafat sudah amanat, sudah wasiat, pengganti beliau adalah Umar bin Khattab. Latar belakangnya untuk menaklukkan kerajaan Romawi, atau Umar bin Khattab. Nah, rencana Abu Bakar itu hadis sahabi yang bersifat hami. Sedangkan Umar bin Khattab tidak protes, itu takrir sahabat. Kemudian Umar bin Khattab juga begitu dilantik jadi Amirul Mukminin, kan memecat Khalid bin Walid dari panglima perang, digantikan oleh Amr bin As. Nah, Khalid bin Walidnya itu sikapnya menyetujui. Jadi itu takrir Khalid bin Walid. Khalid bin Walid juga sahabat. Kemudian Amr bin As setuju menggantikan Khalid bin Walid. Jadi di situ juga berlaku perbuatan Umar bin Khattab sebagai hadis fi'linya, persetujuannya yaitu Khalid bin Walid terhadap Umar, kemudian termasuk juga persetujuannya atau perbuatannya, yaitu Amr bin As menggantikan Khalid bin Walid. Nah, semuanya itu adalah hadis sahabi. Dan juga ada hadis sahabi merupakan sikap sahabat. Contohnya Dakwan ketika jadi imam di Masjid Nabawi, itu kan disediakan oleh Aisyah radhiyallahu anha untuk membaca mushaf ketika jadi imam Dakwan itu. Nah, ini ada hadis sahabi. Hadis sahabinya adalah persetujuan para sahabat yang lain. Ya, para sahabat yang lain kan tidak ada yang protes kepada
Aisyah yang mengangkat Dakwan jadi imam. Kemudian perbuatan Aisyahnya sendiri mengangkat Dakwan jadi imam dan menyediakan mushaf untuk dibaca ketika jadi imam, itu perbuatan sahabat, perbuatan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di situ terjadi antara perbuatan sahabat Aisyah, kemudian persetujuan para sahabat terhadap Dakwan, yang Dakwan itu adalah tabi'in. Dan kadang-kadang Aisyah juga mengoreksi pendapat sahabat yang lain. Nah, itu terjadi dalam hadis sahabi. Pernah beliau juga mengoreksi pendapat Abu Hurairah, kemudian juga pendapat Ibnu Abbas menafsirkan sesuatu ayat, dan itu sering berdiskusi. Kemudian juga Ummu Salamah itu pernah mendiskusikan tentang melahirkan setelah ditinggal wafat oleh suami. Itu kan ada perdebatan. Ada seorang sahabat berpandangan harus cari yang lebih lama. Ada sahabat yang berpendirian tetap 4 bulan 10 hari. Tapi ada juga ya sahabat yang berpandangan kalau sudah melahirkan habis masa iddah. Maka dikoreksi oleh Ummu Salamah, Ummul Mukminin, istri Rasul yang bernama Hindun. Dia punya pengalaman di zaman Rasul. Ada seorang sahabat yang meninggal baru 3 hari, istrinya itu melahirkan. Konsultasi kepada Rasul, Rasul sudah membolehkan nikah wanita yang sudah melahirkan itu. Itu sama kalau tadi di hadis Nabawi ada hadis qauli, yaitu perkataan Nabi, ada hadis fi'li yang diperbuat oleh Nabi, yaitu diriwayatkan oleh sahabat, ada hadis takriri, persetujuan Nabi, ada hami, rencana Nabi, dan ada tarki, rencana sengaja Rasul meninggalkan. Maka hadis sahabi pun begitu. Ada hadis sahabi yang bersifat qauli, yaitu ucapan sahabat. Ada hadis Nabi, ada hadis sahabi yang bersifat fi'li, perbuatan sahabat yang dilakukan oleh sahabat. Padahal di zaman Rasul tidak dilakukan, itu perbuatan sahabat. Contoh yang paling populer ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, dia mengumpulkan para sahabat untuk membukukan Al-Quran. Kan di zaman Rasul tidak pernah Quran dibukukan satu mushaf. Zaman Abu Bakar juga tidak. Justru zaman Umar. Nah, ini adalah hadis sahabi yang bersifat fi'li. Dan disetujui oleh Utsman. Jadi Utsman juga sahabat, berarti persetujuan Utsman. Dan diperbuat oleh Utsman, yaitu dengan menulis fi'li. Jadi di dalam pembukaan Quran itu masuk di dalamnya, pertama adalah fi'linya Umar dan Utsman, kemudian takrirnya, yaitu para sahabat yang lain termasuk Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, persetujuannya, kemudian juga hami perencanaannya, perencanaan supaya disebarluaskan mushaf itu.
itu masuk. Demikian pula pada penanggalan kalender Hijriah. Kan di zaman Rasul tidak ada penanggalan tahun, perhitungan tahun. Tahun Hijriah itu zaman Rasul tidak ada. Zaman Abu Bakar juga nggak ada penanggalan tahun Hijriah itu. Justru zaman Umar bin Khattab yang ditetapkan bulan pertamanya itu Muharram. Itu zaman Umar bin Khattab. Demikian pula tahun pertamanya itu dari hijrah. Dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ini masuk kepada kategori hadis. Fi'li karena perbuatan Umar. Takriri karena disetujui oleh para sahabat yang lain. Dan itu kan melalui berbagai diskusi, berbagai pertimbangan, dan justru usulan Ali bin Abi Thalib yang disetujui oleh mayoritas sahabat berawal dari hijrah. Kan mula-mula ada yang mengajukan dari kelahiran, tapi timbul persoalan. Kalau dari kelahiran, siapa yang tahu betul tahun kapan, tanggalnya berapa secara faktual kelahiran Nabi? Karena seluruh yang menyaksikan kelahiran Nabi sudah tidak ada. Sahabat itu. Kemudian ada yang mengajukan wafat Nabi. Kalau wafat Nabi setiap tahun baru malah kita ingat wafat. Jadi bersedih, berduka. Ada yang mengatakan wahyu pertama, saksi wahyu pertama pada saat itu sulit untuk ditentukan. Maka hijrah itu banyak yang mengalami. Itu usul Ali bin Abi Thalib. Jadi persetujuan atau perbuatan Umar, hadis sahabinya, fi'li, kemudian ditetapkannya oleh SK Umar, itu hadis qauli, sahabi, hadis qaul sahabi, persetujuannya adalah takriri, dan meninggalkan yang lain, meninggalkan penanggalan selain hijrah, itu hadis tarki. Ada lagi pemilihan pemimpin, ya, yang dilakukan pada zaman Abu Bakar hingga zaman Yazid. Itu semua kan paling populer pada zaman sahabat sepeninggal Rasul. Dan di situ kan pergantian kepemimpinan berbeda-beda. Ketika Abu Bakar dipilih oleh suara terbanyak, baik Muhajirin maupun Ansor. Umar itu ditunjuk sebagai calon oleh Abu Bakar. Utsman ditentukan oleh tim formatur yang diangkat oleh Umar. Ali menggantikan, karena dia jadi wakil Utsman wafat diganti oleh Ali. Sedangkan Hasan bin Ali dinobatkan oleh orang Kufah, karena putra Ali. Sedangkan Muawiyah bin Abi Sufyan menggantikan Muawiyah atas permintaan Muawiyah bin Abi Sufyan kepada Hasan, dan Hasan menyetujui. Di situ terjadi ada hadis sahabi qauli, ada hadis sahabi fi'li, ada takriri. Dan termasuk juga setelah Muawiyah, yaitu Yazid bin Muawiyah sebagai pengganti Muawiyah. Di situ kan masih ada sahabat. Bukan hanya persetujuan Muawiyah saja. Karena di situ masih ada yang hidup, sahabat. Seperti Anas bin Malik, itu masih hidup ketika Muawiyah mengangkat putranya, Yazid. Nah itu pergantian kepemimpinan sampai Muawiyah itu
sampai dinasti Muawiyah, termasuk hadis sahabi. Termasuk hadis sahabi. Kan baru dinasti Abbasiyah itu berdiri setelah semua sahabat wafat. Ya. Dan itulah yang dinamakan asar sahabat. Yang berkaitan dengan ibadah juga ada, yaitu seperti Aisyah terhadap dakwah. Asar sahabat sudah disusun juga oleh para ulama. Banyak hadis-hadis sahabi yang disusun oleh para ulama. Contohnya silsilah al-asar as-sahihah min aqwalis sahabah. Jadi dikemukakan oleh Adani bin Ali Munir. Sini ucapan-ucapan sahabat, hadis sahabi. Terus ada Tanwirul Mikbas. Ini berisi asar sahabat, yaitu asar Ibnu Abbas. Jadi kalau kita ingin mengetahui pendapat Ibnu Abbas tentang tafsirul Mikbas, tafsir Quran, maka kita baca Tanwirul Mikbas. Berisi asar sahabat tentang tafsir. Ada lagi Nahjul Balaghah. Nahjul Balaghah itu ucapan Ali bin Abi Thalib. Dikutip di dalam satu kitab namanya Nahjul Balaghah. Nah, tentu saja masih banyak asar sahabat yang lain yang sudah dikemukakan, sudah dibukukan oleh para tabi'in atau oleh para penyusun, baik yang berkaitan dengan ucapannya, perbuatannya, persetujuan, maupun sikap. Dan seperti pada hadis-hadis yang lain, tetap diperlukan untuk penyelidikan kesahihannya. Jadi hadis-hadis tersebut. Saya kira hadis ditinjau dari sudut redaksi dianggap cukup sampai di situ. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.